Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Muhammad Dimas Pamungkas dan rekan saya Gimnastiar. Di sini saya akan menjelaskan artikel yang berjudul Front Pembela Islam sebagai kekuatan oposisi di era Joko Widodo tahun 2014 sampai 2020. Front Pembela Islam atau sering dikenal sebagai FPI didirikan pada tanggal 17 Agustus 1998 dan pimpinan pusatnya berada di Petamburan, Jakarta. FPI mempunyai latar belakang yaitu maraknya kezoliman, ketidakadilan, dan pembangkangan di masyarakat yang dapat mengundang dan menyebabkan adanya suatu bencana. Merujuk dari Musyawarah Nasional 1 Front Pembela Islam, tujuan dari FPI yaitu akibat penderitaan panjang yang dialami umat Islam Indonesia khususnya, akibat lemahnya kontrol sosial, dan akibat dari banyaknya pelanggaran HAM yang dilakukan oleh penguasa. Selanjutnya, Habib Rizik Syihab atau lebih dikenal dengan Imam Besar Habib Rizik Syihab mengatakan bahwa FPI membangun loyalitas kepada Islam, bukan kepada tokoh ataupun organisasi saja. Selama angka dan organisasi yang dijalankan sesuai dan menurut syariat Islam, itu harus dipatuhi dan dituruti. Oleh karena itu, sebagai seorang Islam secara organisasi, FPI menunjukkan kekuatannya sebagai kelompok oposisi ataupun penekan terhadap aktor politik yang dianggap sebagai kontradiksi dengan syariat Islam ataupun bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu hal yang harus dilakukan adalah tidak memberikan dukungan kepada aktor politik yang tidak sejalan ataupun kontradiktif terhadap syariat Islam. Dalam sebuah demokrasi, kelompok oposisi merupakan salah satu bentuk dari partisipasi politik. Politik partisipasi kelompok ini mengarah pada partisipasi independen berdasarkan kesadaran. Maka partisipasi ini membuka peluang bagi setiap warga negara untuk berperan aktif sesuai dengan kesadaran maupun kemauan. Giovanni Sartori mengatakan bahwa oposisi mengontrol pemerintah dengan mengontrol kekuasaan, sebagaimana yang dikatakan Irbabul Lubab bahwa peran FPI adalah mengendalikan. Menurutnya, kami FPI adalah kontrol. Kontrol ini berlaku untuk siapapun yang nantinya menjadi presiden Indonesia. Maka kita harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, mengajak orang untuk berbuat kebaikan. Dan bagi kita, jika pemerintahan Jokowi tidak sesuai dengan konstitusi, maka kita harus mengingatkan pemerintah untuk kembali ke konstitusi yang telah disepakati. Berdasarkan kata-kata Habib Rizik Syihab, ia mendefinisikan FPI sebagai kelompok tekanan yang dapat mempengaruhi para pemimpin negara untuk berperan aktif dalam meningkatkan dan memelihara akhlak dan keimanan umat Islam. Sehingga FPI selalu menjadi oposisi dari mulai kepemimpinan Baharudin Yusuf Habibie sampai kepada Presiden Joko Widodo. Pada awal era kepemimpinan Gus Dur, Front Pembela Islam ramai menggerebek tempat klub malam, bar, dan manti pijat. Ribuan Front Pembela Islam bertemu dengan Gubernur Sutioso yang pada saat itu menjadi Gubernur DKI Jakarta. FPI menuntut agar Gubernur Sutioso menutup tempat-tempat maksiat pada bulan Ramadan. Dan selain itu, Front Pembela Islam juga mengeluarkan surat pernyataan penolakan terhadap calon presiden wanita. Dan Megawati Soekarno Putri menggantikan sosok Gus Dur sebagai presiden, yang pada akhirnya Front Pembela Islam mengeluarkan surat pernyataan maklumat menolak presiden perempuan yang pada saat itu Megawati Soekarno Putri menjadi presiden menggantikan Gus Dur. Di rezim SBY, HRS kembali terjerat kasus dan dijebloskan ke dalam penjara selama kurang lebih 1 tahun 6 bulan pada 2008. Ia divonis bersalah dengan menganjurkan kejahatan kekerasan bersama di depan umum pada saat insiden Monas 1 Juni 2008. Selama SBY, FPI kerap melakukan penyisiran. Saat melakukan penyisiran,
itu seringkali bentrok. Mobil yang ditumpangi EPI menabrak pengendara motor dan meninggal. Peristiwa inilah yang menimbulkan reaksi SBY. Bahwa SBY mengatakan tindakan yang diambil oleh EPI telah mencemparkan citra Islam. Dan berdasarkan kata-kata tersebut, EPI menganggap tuduhan SBY ini tidak benar dan tidak terbukti. EPI mengancam akan menggulingkan SBY apabila SBY berani untuk membubarkan Front Pembela Islam. Sikap politik oposisi EPI cenderung tegas dan konsisten dari era Gus Dur sampai SBY. Jika dibandingkan dengan era Joko Widodo, penentangan EPI lebih intens dibandingkan era sebelumnya. Ini dapat dilihat melalui konflik-konflik yang terjadi pada masa pemerintahan Jokowi yang mempengaruhi posisi oposisi EPI. Jokowi, Ahok adalah gubernur dan wakil gubernur pada 2012 sampai 2017. Jokowi mencalonkan diri sebagai presiden pada pemilihan presiden 2014. Yang kemudian pemilihan presiden ini dimenangkan oleh Jokowi dan Yusuf Kala. EPI menolak posisi gubernur DKI Jakarta dipegang oleh Ahok. HRS selaku pimpinan EPI menyatakan bahwa terdapat beberapa penolakan Ahok. Pertama, EPI meyakini bahwa pemimpin itu harus Islam. Pemimpin umat itu harus Islam. Kedua, Ahok dianggap selalu berkata kasar dan melanggar kode etik. Selanjutnya, EPI berpendapat berdasarkan Perpu nomor 1 tahun 2014 tentang pilkada, wakil gubernur tidak otomatis menjadi gubernur. Selanjutnya, EPI juga tidak mendukung Jokowi pada 2014 karena EPI menganggap Jokowi sebagai calon presiden yang mendukung Ahok sebagai gubernur DKI Jakarta. Pada saat itu, Ahok dianggap melanggar etika dan melakukan kesalahan tentang kasus penistaan agama. Surat Al-Maidah ayat 58 saat Pilgub Jakarta 2017. Kasus tersebut memancing reaksi Front Pembela Islam sehingga mempelopori aksi 212 atau gerakan 212 dalam gerakan nasional mengawal fatwa Majelis Ulama Indonesia sebagai bentuk protes atas kasus tersebut. Pembela Islam, aksi ini dimulai pada 14 Oktober 2016 dan berlanjut beberapa kali. Sehingga membentuklah 212 yang menjadi selanjutnya alumni Persaudaraan 212. Para peserta rangkaian aksi menyebut dirinya alumni pada tanggal 2 Desember 2017 dan mengadakan aksi damai setiap tahunnya yaitu reuni 212. Pada Pilpres 2019, persaingan antara Bapak Jokowi dan Bapak Prabowo, EPI Front Pembela Islam secara terang-terangan mendukung Bapak Prabowo yang saat itu didampingi oleh Bapak Sandiaga Uno untuk menjadi calon Presiden Republik Indonesia. Alasan dukungan kepada Bapak Prabowo yaitu merupakan hasil daripada istimewa ulama, mencintai dan menghormati ulama, serta mereka pun mengatakan ingin menolak dan menentang adanya kriminalisasi ulama dan tidak melindungi PKI dan kaum liberal, serta tidak melindungi aliran sesat dan amoral. Istimewa ulama merupakan terkait penolakan dukungan terhadap Bapak Jokowi yang dianggap sebagai keturunan komunis. Tapi hasil daripada Pilpres 2019 yang dimenangkan oleh Bapak Jokowi dan Kiai Haji Ma'ruf Amin, dan pada saat itu Prabowo yang pada saat menjadi calon dan menjadi pesaing masuk ke dalam kabinet, dan bergabungnya Partai Gerindra menjadi kabinet Jokowi membuat kekuatan oposisi melemah sehingga proses pengecekan dan keseimbangan berkurang karena kekuatan oposisi tidak solid. Sejak 2017, Habib Rizik Syihab telah tinggal di Arab Saudi hingga pada 10 November 2020 Habib Rizik memutuskan untuk kembali ke Indonesia. Pada saat itu, seluruh simpatisan dan mendukungnya menunggunya di Bandara Soekarno-Hatta dan mengantarkan ke markas EPI yang berada di Petamburan. Hingga dalam pandemi COVID-19,
HRS menimbulkan kerumunan dan melanggar protokol kesehatan. Selain itu, Habib Rizik Syihab juga dianggap menghasut. Oleh karena itu, tepat pada 14 Desember 2020, Habib Rizik ditahan oleh kepolisian. Setelah Habib Rizik kembali ke Indonesia, seorang polisi menembak dan menewaskan 6 anggota FPI pada 7 Desember 2020 di tol Jakarta Cikampek. Dalam hal ini, Front Pembela Islam mencari keadilan dengan menempuh jalur hukum. Tetapi pada 22 Februari tahun 2020, FPI mengalami kendala terkait perpanjangan izin karena visi misinya tidak sejalan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Konstitusi. Namun, pimpinan FPI Ketua Ahmad Sobel Lubis mengatakan FPI tidak perlu memperpanjang izin organisasi, padahal izin FPI karena FPI tidak pernah meminta bantuan pemerintah. Hal tersebut dengan tidak memperpanjang izin ternyata menimbulkan masalah. Dengan adanya surat keputusan bersama, Front Pembela Islam tepat pada 30 Desember 2020 dinyatakan sebagai organisasi tidak terdaftar dan secara de jure dibubarkan. Hal ini mendapat pro kontra dari simpatisan dan pendukung FPI. Tetapi pada akhirnya adanya deklarasi pergantian nama yang awalnya Front Pembela Islam berganti nama dan membuat organisasi baru yang bernama Front Persatuan Islam yang dideklarasikan pada 3 Januari 2021. Kemudian pada tanggal 8 Januari 2021 berubah nama menjadi Front Persaudaraan Islam. FPI tidak akan mendapatkan nama barunya karena bagi mereka tidak penting. Mereka memprioritaskan mengusut pembantaian anggota FPI yang ditembak oleh polisi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gimnas Tiar. Saya mahasiswa Ilmu Politik UIN Sunan Gunung Jati Bandung semester 5 kelas A. Saya di sini akan mereview jurnal yang telah saya baca yang berjudul Front Pembela Islam sebagai kekuatan oposisi di era Jokowi, yakni terhitung dari 2014 sampai 2020 karena di 2020 FPI telah dibubarkan. Mungkin tadi poin yang pertama, gerakan yang berdasarkan dari aspek ideologi telah disebutkan oleh teman saya yaitu Dimas. Maka saya akan membahas tentang gerakan oposisi FPI berdasarkan aspek politik, yang mana FPI tidak terlepas gerakan ataupun visi misi mereka dari aspek politik dalam aspek kehidupan, karena memang mereka mempunyai basic ataupun masa yang sangat banyak sehingga mereka bisa memobilisasi ataupun memberikan tekanan kepada pemerintah untuk mencapai tujuan ataupun keinginan yang mereka punya. Dalam jurnal ini disebutkan bahwa aspek politik yang dilakukan oleh FPI itu aspek politik kelas atas, yakni mereka lebih mementingkan kepada idealis, yaitu yakni untuk kepentingan bersama atau kebaikan bersama, yakni mewujudkan Indonesia yang jauh dari kemungkaran, tidak jauh dari basic ideologi yang pertama tadi, sehingga diaplikasikan ke dalam politik untuk menciptakan ideologi tersebut berjalan di Indonesia, yakni banyak beberapa kejadian FPI aktif atau turun andil dalam kontestasi politik. Misalkan ketika Prabowo Hatta menjadi pasangan calon presiden ketika 2014. Maka dari sana FPI memberikan dukungan kepada mereka, yakni dengan memakai dan memperkuat argumen mereka dengan memakai ijtihad para ulama, sehingga mereka mengajak kepada umat muslim untuk memilih sandi
Prabowo Hatta ketika 2014. Lalu selain itu mereka pun tidak hanya turun langsung kepada kontestasi politik, tetapi mereka lebih daripada itu, yaitu berkoalisi dengan partai-partai Islam seperti P3, PKS, PBB. Selain daripada partai Islam pun mereka berkoalisi dengan ketika 2014, yaitu Prabowo diusung oleh Partai Gerindra. Nah, dari sana mereka berfokus untuk mengumpulkan masa yang sebanyak mungkin untuk memenangkan calon yang mereka pilih. Nah, selain daripada itu, mereka pun melakukan tempat-tempat tertentu sebagai menyebarkan ideologi mereka, tentunya dengan tidak terlepas dari aspek politik, yaitu dengan memakai tablik akbar misalkan, yaitu dengan memakai masjid. Dalam arti dari sini mereka menyebarkan syiar-syiar Islam, lalu mereka tidak terlepas pula dari aspek politik. Nah, sehingga pada mereka menyebarkan syiar-syiar Islam, mereka pun mengajak umat Islam untuk memilih pasangan yang FPI dukung tersebut. Nah, selain daripada yang tadi telah saya sampaikan, pada pemerintahan Jokowi, yaitu hadir FPI sebagai oposisi yang sangat sentral mungkin ketika FPI turun langsung untuk menyampaikan aspirasi-aspirasi dan kritik-kritik mereka, sehingga ini memberikan tekanan bagi pemerintah untuk melakukan keinginan FPI tersebut, karena mereka sering langsung turun ke jalan, misalkan seperti demo, aksi 212, terus bela Islam yang ada di Jakarta sampai berjilid-jilid. Lalu ketika pilgub pun itu mereka turun langsung untuk untuk memberi dukungan kepada Anies, karena lawan Anies itu dulu Ahok, yaitu yang mereka tahu bahwa Ahok itu latar belakangnya bukan muslim. Nah, dan mereka menolak keras akan Ahok sebagai menjadi pemimpin, karena yang mereka inginkan adalah pemimpin dari umat Islam. Makanya ketika Anies menjadi calon Gubernur DKI Jakarta, FPI turun hadir di sana memberikan dukungan. Lalu tidak hanya itu, mereka pun ketika Ahok terjerat kasus penistaan agama, mereka memberikan tekanan yang sangat besar dan masif kepada pemerintah, yaitu mereka ingin menjebloskan Ahok ke penjara, yang pada akhirnya di 2017 sampai gerakan yang menginginkan Ahok masuk penjara ini sampai berjilid-jilid, sampai 7 kalau nggak salah yang disebutkan di jurnal ini, sampai penolakannya di berbagai kalangan masyarakat, dan FPI ini terus menyebarluaskan bahwa keinginan mereka ini harus dilaksanakan, yang pada akhirnya Ahok dijebloskan masuk ke penjara. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari aspek FPI, dari aspek politik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.